Perbincangan tentang Gunung Kawi ramai di media sosial. Dalam podcastnya, lantas seperti apa pesugihan itu? Kemudian ada banyak orang-orang yang tag nama saya, meminta pendapat tentang pesugihan itu nyata atau tidak. Kita perlu dudukkan permasalahannya ya, bahwa praktek-praktek pesugihan yang landasannya itu adalah ritual syirik itu sama seperti konsepnya sihir. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yang telah datang kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kesenangan. Yang mau kaya dibukakan sama Allah, yang pengen kekuatan dibukakan, yang kepengen karirnya melejit dibukakan. Sengaja supaya bertambah kezalimannya, bertambah kekufurannya, tertipu dengan persangkaannya sendiri bahwa penghambaannya kepada para setan itu bisa mendatangkan keberhasilan. Auranya seakan-akan berbinar-binar, memancar sehingga setiap orang yang dengar perkataannya dia langsung tunduk, melihat wajahnya langsung merasa kasihan. Itu ada aura-aura tersendiri yang dari sihir-sihir para setan itu. Dan ingat, gak ada yang gratis dari bantuan-bantuan setan. Dalam surat Al-Jin ayat 6 sudah dijelaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka jin-jin itu akan menambah kesesatan untuk mereka, dibikin tambah sengsara. Kelihatannya mentereng, kelihatannya dia kaya, kelihatannya dia setelah melakukan ritual pesugihan langsung lancar dagangannya, bisnisnya, karirnya, utang-utangnya lunas. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Disitulah jin tersebut atau setan-setan tersebut akan menambah kesesatan bagi setiap orang yang meminta perlindungan, pertolongan, atau bermitra dengan mereka, minta jasa mereka, minta tumbal. Dari mulai yang paling ecek-ecek barangkali cuma minta kembang, telur, ya, ayam semani, kambing bandot, sampai manusia, naudzubillah min dzalik. Bahkan dirinya sendiri akan digerogoti, ya, gara-gara apa? Menukarkan jiwa raganya. Mulainya isu Gunung Kawi yang sekarang ramai itu kan berasal dari kontennya si Pesulap Merah yang akhirnya nyambar ke Ruben sama Sarwenda, ya kan? Kemudian rame meledaknya di kontennya Jejak Backpacker yang ngahadirin narasumber dengan nama samaran Fitri yang disangkut-sangkutin oleh netizen bahwa ini Ruben, ini Sarwenda. Setelah itu, begitu itu makin rame, nggak ada nyapu tuh. Maksudnya ini kan ada orang yang akhirnya terfitnah nih, atau mungkin benar dengan berita atau informasi yang keluar itu. Pesulap Merah nggak beresin cepet. Jejak Backpacker posisinya dia juga harusnya kan lihat, oh ini kok disangkut-sangkutin ke Ruben sama Sarwenda ya, padahal bukan dia, gitu kan? Kalau memang bukan dia kan gitu kan, ya gue jawab deh gitu. Guys, ini yang dimaksud oleh narasumber saya kan Sarwenda sama Ruben loh, gitu, supaya clear, ini artis lain. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, sebagai seorang content creator, kita ada tanggung jawab ketika kita melempar sebuah informasi dan itu menimbulkan isu, dan isu itu merugikan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa apakah itu benar ke arah sana atau tidak. Dan sorry ya, itu nama baik loh. Kalau orang itu kesannya pesugihan, itu terekam di jejak digital. Anak-anaknya nonton, orang lain yang melihat itu bisa menangkap bahwa pesugihan ya kayaknya. Si Pesulap Merah, dia harus klarifikasi. Kemarin kan udah tuh di podcast. Jejak Backpacker juga harus menjelaskan, walaupun memang kan dia nggak nyebut nama. Netizen yang ngomong kayak begini ya, oleh karena itu, karena ada isu itu, dia tinggal jawab bahwa apa yang diasumsikan oleh netizen tidak benar. Begitu dong. Kalau dia diem, orang pikir benar, dan itu nggak baik juga untuk pemilik konten, karena kesannya lu kan untung tapi orang lain rugi. Minimal bikin video ngejelasin kalau bukan itu, kok kenapa sih, kok diem aja sih. Nah itu kan nggak bagus nanti kedepannya buat si pemilik konten itu sendiri. Makanya kemarin gue menegur si Pesulap Merah, gue juga jelasin yang benar kalau Ruben sama Sarwenda itu beneran ke situ pesugihan atau mereka cuma bikin konten. Jadi sama-sama clear dan fair semuanya. Di bawah itu nggak perlu Emang Waroka, intinya mah si DS mau membersihkan namanya si SW tapi secara halus. Makanya diundang di podcastnya yang tanya-tanyanya sekedarnya aja, tapi malah banyaknya ngomongnya sama P
DM. Oh, nih pendapat Mamski ya. Kalau soal masalah podcast atau punya suatu program berita, Mamski dulu bawa acara di Trans TV namanya Fenomena. Itu aku ngebawainnya dari 2003 sampai 2007, 4 tahun. 4 tahun itu dengan narasumber yang dirahasiakan oleh stasiun TV, oleh timnya kita nih. Ada tim-tim reporters dan saat siaran semuanya ditutup identitasnya. Di mukanya, terus di blur, dikasih topeng, pokoknya semuanya tertutup ya. Nah seperti si Doni tuh, nama samaran kan di podcast CDS kan, seperti itu. Dan menurut saya itu sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab untuk tidak kena pelanggaran etika jurnalistik, yaitu membuka identitas seseorang dengan nggak harus dengan gamblang ya, tapi dengan memperlihatkan gitu wajahnya atau apa. Kalau asisten mukanya ketahuan kan, oh pernah foto nih sama si artis cowok yang meninggoy itu. Nah, berarti si artis cowok ini confirm kan kayak gitu. Berarti ada pelanggaran etika jurnalistik. Itu tidak boleh. Tapi DS sudah bagus. Si Doni nama samaran ditutupin topeng, jadi tidak ada yang tahu siapa sih sebenarnya artis cowok. Ya kan? Selesai, cukup sampai dengerin ceritanya si Doni saja mengenai pesugihan yang dilakukan oleh sang artis dan akhirnya sang artis meninggoy. Oke, sampai situ ya. Nah, untuk klarifikasinya yang diinginkan oleh DS dan PM yang saya lihat itu, ini menyambung ini unek-unek kamu ya. Saya rasa seluruh masyarakat Indonesia tidak mau tahu kok siapa sih yang ada di JB. Ketutup mukanya, nggak kelihatan apa-apa, nggak sebut nama, nggak sebut inisial, kita nggak mau tahu itu siapa, jujur, beneran, termasuk saya. Tapi saya justru sangat menunggu-nunggu DS memanggil si Kuncen, karena yang sudah menyebutkan nama gamblang si Kuncen. Ditanya lagi oleh pesulap merah, ini pesulap merah udah dipanggil nih. Bagus banget kalau pesulap merah sama Kuncen datang lagi ke podcast DS, karena kan yang pernah membuat YT-nya di sana kan pesulap merah berdua sama Kuncennya. Coba datang lagi diundang. Ditambah orang yang sudah disebutkan namanya dengan jelas. Nah ini kan bisa tiga-tiga nih bersama DS mengklarifikasi di situ. Masyarakat mau lihat betul nggak ada kunjungan nih seperti yang udah sebutkan Kuncen. Terus katanya ritual kan, ada YT-nya loh. Itu kan nggak di-cut sama pesulap merah. Ritual bener nggak? Nah nanti kan si yang disebutkan namanya ini bisa klarifikasi di podcast. Masyarakat lihat. Kalau memang enggak ya bilang enggak. Kalau memang syuting ya bilang syuting. Selesai, case close. Itu aja sih, ya kan? Karena apa? Dalam etika jurnalistik, pada saat sudah menyebutkan nama, berarti harus bisa mempertanggungjawabkan faktanya. Kalau memang faktanya datang, memang ada ritual, memang isi buku tamu, bla 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 bla, ya dijelaskan. Tapi kalau memang tidak, yang disebutkan namanya itu yang datang, bisa klarifikasi kok di depan podcast. Oh saya nggak datang, saya itu melakukan ritual demi syuting, misal. Karena memang ada zaman Mamski dulu sebagai pembawa acara Fenomena Trans TV, itu anak-anak reporter kita pernah menyamar juga. Jadi melakukan seolah-olah seperti melakukannya padahal demi menayangkan berita yang valid dari lokasi yang sedang diberitakan itu, menjadi seolah-olah pelakunya, sehingga bukan netizen dulu, nggak netizen, pemirsa di rumah bisa melihat oh tempatnya memang benar-benar seperti itu, padahal dia hanya menyamar sebagai seseorang yang melakukan hal tersebut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ada klarifikasi dari yang menyebutkan namanya dengan jelas, diklarifikasi dengan orangnya, dan kita pasti masyarakat sangat menunggu-nunggu momen itu. Kalau memang bisa top DS, gue ancungin kalau ada 10 jempol 10 jempol. Rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi, cukup gitu. Udah cukup bermain mengambil pelakon jagoan ini cukup. Ya kan mungkin dalam olahraga ya. Jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabat ya Allah berkenan gitu, Allah pasti yang terbaik gitu. Makanya kalau aku ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya, kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk ya buruk lah, tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya mereka akan mengerti dan paham.
Apa? saksi yang sudah siapkan mungkin untuk memperkuat. Yang datang di persidangan ada Pak Hakim, ya, ada semua. Ya pokoknya nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Dan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana. Jadi ya hebat, mana-mana gitu ya, apa-apa. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang waktu ya, itu saya menjawab yang menyempatkan waktu ini. Saya harus menjawab ya, pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu, yang kedua harus saya harus mengatakan jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Gimana kok? Kalau Jordi mungkin saya cuma bilang yang saya adalah kakak yang mungkin tidak baik ya, belum sempurna. Tapi ketika saya bilang di Jordi, kita itu napak bumi gitu ya. Jadi ketika kita bukan siapa-siapa, bahkan ketika lu juga nggak dilihat oleh banyak orang, keinginan gue tuh cuma pengen lu bisa barengan sama gue, orang menghargai gue dan orang harus menghargai lo nya gitu. Jadi ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya ya Allah, saya cuma bilang sombong anak. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Mau apapun benteng misalnya, ya tetap dia adalah darahnya. Ya, dia tetap darahnya. Jadi saya tidak bilang saya benar. Cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu. Tidak ada ibunya, tidak ada bapak. Kalau lu nggak mau hidup sama kakak, lu mau hidup sama siapa? Ya, jadi jangan. Yang saya bilang gini, ketika lagi mana ada media kayak bijaksana sekali ngomong, ya Allah, senang ya kita ngeliatnya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak? Makanya saya bilang rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi udah cukup bermain ngambil pelakon jagoan ini cukup. Karena lu dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, ya lu tetap adik gue kan gitu, lu tetap adik gue. Mungkin lu salah bergaul, mungkin lu salah menganalisa tentang diri gue, tapi untuk gue jangan ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal yang bos. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri ya. Makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung. Makanya ya saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gue, enggak lah, udah jangan maling kundang gue cuma bilang ya dia tetap adik gue. Cuman sayangnya gue harus tegur dia ya dalam proses yang seperti ini, karena udah kayak gue lihat sendiri dia bermain sendiri, yang seolah-olah semakin gue diam semakin dia enak ngobrolnya, makin gini ya. Terus obrolan yang saya nggak saya tanggapi akhirnya seperti diaminkan sama netizen ya, walaupun bukan butuh pengakuan dari netizen, tapi kan kalau nggak diluruskan akhirnya terkesan kayak dia gitu ya. Makanya saya tidak mau ini ya, harus dihentikan. Kalau mau baik udah ya, yang penting sudah gue sampaikan bagaimana perilaku yang sebenar-benarnya untuk lu nggak usah kasih gue ini sama-sama berproses dan semua tidak bisa. Jadi kalau mau merasa kita hebat, jangan kira-kira kita hebat. Mau minta pahit, mau begini, ya Allah,